Shalom, Tuhan memberkati. Kita harus mengosongkan diri, biar Yesus lahir di hidup kita, biar Yesus lahir di hati kita. Kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam setiap kita menghadapi kehidupan kita. Kasih yang terindah, kasih Tuhan yang tiada berubah sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita mengucap syukur padanya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami menjagai kami, Engkau Allah kami yang memimpin memberkati kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Bapak, kami akan mulai ibadah kami akan memuji memuliakan nama-Mu, pimpin setai kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin pujian, Bapak urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, persatukan dengan singan musik untuk membawa kami sukacita, meninggikan Engkau. Jalannya firman Tuhan, kami mohon Bapak pimpin berkati hamba-Mu, Bapak Sakaria, urapi dengan roh kudus-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya mohon Bapak yang pimpin, Bapak yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali. Mari jemaat GBS Haleluya Palur maupun pemirsa dimanapun berada, di minggu yang cerah ini, marilah kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesehatan. Marilah kita bersyukur kepadanya. Raja damai datang di dunia, menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia. Haleluya. Selamatkan
Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita siapkan hati jiwa kita untuk terima teburan firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam setiap kita menghadapi kehidupan kita. Kasih yang terindah, kasih Tuhan yang tiada berubah sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dan
Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online, baik jemaat GBS Haleluya Palur ataupun sahabat-sahabat yang masih menginginkan ibadah online yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi ini Engkau izinkan kami untuk menikmati ibadah online yang akan membentuk hidup kami, yang akan melandasi jiwa kami, di dalam kami menikmati berkat-berkat pemberian-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakannya, dan biarlah sahabat-sahabat kami menyiapkan hati, pikiran, jiwa, iman untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tema hari ini arti sebuah nama. Nama itu merupakan hadiah pertama yang diberikan oleh orang tuanya kepada bayi yang dilahirkan. Sehingga banyak orang tua begitu istrinya hamil, dia mulai memikirkan nama. Nama apa ya yang akan aku berikan kepada anakku? Kenapa? Karena nama itu mengandung arti. Nama itu mengandung harapan. Contoh, Soeharto. Orang tua kepingin memiliki anak yang baik dan memiliki harta yang luar biasa. Harta yang banyak. Dan banyak. Nama-nama itu pasti punya arti yang penting bagi si anak itu. Maka sejak kecil begitu punya nama, orang tua mulai membimbing supaya harapannya di kelak kemudian hari. Nama itu sangat berarti dalam kehidupan anak-anaknya. Demikian juga Allah. Allah itu begitu manusia jatuh ke dalam dosa, sudah memikirkan bagaimana menyelamatkan manusia itu. Sehingga muncul janji induk yang mengatakan bahwa benihmu akan diremukkan kepalanya oleh benih perempuan ini. Di dalam kitab Kejadian. Jadi sudah diadakan permusuhan antara benihnya Adam dan Hawa dengan benihnya ular, yaitu iblis, dengan segala macam caranya. Allah mulai memikirkan siapa ya yang akan diberikan melalui siapa dan sebagainya. Lalu 600 tahun sebelum Yesus lahir, kitab Yesaya sudah menubuatkan. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. 700 tahun, bukan waktu yang pendek. Allah sudah menubuatkan nanti ada seorang perawan yang akan mengandung, yang nantinya anak itu diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Luar biasa. Allah membuat pertanda yang ajaib, pertanda yang kadang-kadang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Mosok ada anak perawan mengandung. Kalau itu dipikirkan secara manusiawi, tidak mungkin. Kita harus berpikir dengan polanya Allah untuk menerima, untuk menikmati Allah beserta kita. Itu harus menggunakan pikiran-pikiran Allah. Nah,
janji itu dipenuhi 600 tahun kemudian. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Penyertaan inilah yang ingin Allah tawarkan kepada dunia. Lalu kita persempit. Immanuel inilah yang Allah tawarkan kepada orang yang mengaku percaya kepada Yesus, yaitu saudara dan saya. Yesus adalah jawaban bagi dunia. Kenapa? Karena Allah menyertai, karena Allah bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Dia, sehingga siapapun akan menikmati keuntungan kalau Allah menyertai kita. Dan penyertaan Allah ini penyertaan yang membawa kehidupan manusia yang disertai ini penuh dengan kasih karunia Allah, penuh dengan berkat-berkat Allah, penuh dengan janji-janji Allah, sehingga orang yang merasa disertai Allah akan dapat menikmati hidup di dalam segala janji-janji Allah. Kenapa Allah menyertai manusia? Karena Allah tahu manusia itu adalah makhluk yang paling lemah. Manusia itu adalah makhluk yang sering khawatir. Manusia itu adalah makhluk yang sering takut. Manusia itu adalah makhluk yang terus berpikir ke masa depan, tetapi ketakutan sudah ada di dalam kehidupannya. Padahal kalau kita merasa disertai Allah, hal inilah yang akan menjadikan kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sayang, banyak orang yang tidak memberdayakan penyertaan Allah ini. Banyak orang yang kurang yakin bahwa aku menyertai kamu, kata Allah. Sehingga kalau orang tidak yakin, ya segala berkat yang besar ini kurang dapat dinikmatinya. Hari ini menjelang Natal, menjelang kita selalu merayakan lahirnya Yesus, kita jangan hanya hura-huranya, tetapi janji ini yang seorang perempuan, seorang perawan melahirkan anak yang dinamai Immanuel itu gunakan di dalam kehidupan keseharian kita. Yesus lahir di dalam dunia itu sudah melepaskan segala kealahannya dan menjadi manusia, menjadi contoh bagaimana hidup yang diharapkan oleh Allah itu. Kita harus mengosongkan diri biar Yesus lahir di hidup kita, biar Yesus lahir di hati kita, sehingga tidak ada jarak lagi antara kita dengan Yesus. Izinkan Yesus selalu mengontrol hati kita. Izinkan Yesus selalu mengontrol pikiran kita. Izinkan Yesus selalu mengontrol kehidupan keseharian kita. Sehingga pola Allah yang diajarkan oleh Yesus memberikan kekuatan baru pada kita. Firman Allah yang selalu kita baca dapat kita terjemahkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang selalu saya tawarkan, orang yang punya Yesus jangan takut,
Jangan khawatir dalam menghadapi berbagai macam keadaan. Contohnya, kehidupan manusia dihantui dengan kekurangan. Kehidupan manusia dihantui dengan sakit penyakit. Kehidupan manusia dihantui dengan masa depan yang suram. Yesus menjadi jawaban. Yesus selalu mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Yesus selalu mengatakan, inilah tubuhku yang memberikan kekuatan pada kamu. Kalau kamu sakit, Yesus juga menjanjikan, aku menyembuhkan engkau dengan bilur-bilur. Apa yang perlu ditakutkan? Masa depan Allah tahu. Sehingga Allah pun mengatakan, aku membuatkan jalan untuk kamu. Jalanku bukan jalanmu. Dalam Yesaya itu sudah ditulis. Dalam Yeremia juga dikatakan, aku tahu tentang kamu. Aku tahu tentang rancangan apa yang akan aku berikan untuk kamu. Natal bukan hanya sekedar hura-hura. Tetapi Natal memperbarui pikiran kita, memperbarui hati kita untuk tetap setia pada Yesus yang menjadi Allah beserta kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Immanuel, nama yang luar biasa, nama yang hebat, nama yang diberikan oleh Allah kita dengan peristiwa-peristiwa ajaibnya. Mari kita sambut Natal dengan Immanuel ada di dalam hidup kita. Bukan hanya menyertai kita, di dekat kita, tetapi Immanuel ada di dalam hati kita yang berani untuk memasuki tahun 2024 dengan kekuatan yang baru, dengan kehebatan yang akan kita miliki. Immanuel, hari ini kita nikmati bersama sebagai landasan di dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang sudah menubuatkan jauh-jauh sebelum kami lahir. Engkau telah siapkan untuk kami Immanuel, Allah menyertai kami, Allah menyertai setiap perjalanan hidup kami, dan Allah memberikan segala macam jawaban dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini sudah mulai merebak COVID dengan varian barunya. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Pemerintah sudah memberikan instruksi supaya kita selalu memakai masker di tempat-tempat yang ramai. Supaya kita tidak ketularan ataupun kita tidak menularkan. Pakai masker. Lalu yang kedua, GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah tatap muka. Ayo, tahun 2024 kita perbaiki. Yang belum datang ibadah, yang masih bolong-bolong dalam ibadah, GBIS Haleluya Palur, buka pintu. Ya, dengan jadwal Minggu pagi jam 7, anak sekolah minggu. Mari kita kerahkan anak-anak kita supaya mendapat pelajaran agama yang benar. Lalu yang kedua, ibadah jam 9, ibadah raya, ibadah umum. Selesai ibadah umum ada ibadah kaum muda. Yang kedua, ibadah online tetap ada. Karena ibadah online ini diberikan untuk teman-teman kita yang lain yang mungkin ada kesibukan, yang mungkin
yang mungkin masih takut untuk keluar ibadah online, jawabannya. Maka doakan kru biar sehat, kru biar semangat, alat-alat yang kita gunakan awet. Ya, Tuhan berkati. Terus selanjutnya ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Mari Bapak Ibu yang kepengen lebih kuat imannya, yang kepengen pertumbuhannya itu kuat, yuk kita belajar di dalam pendalaman Alkitab. Yang keempat, ada ibadah cabang dan ada ibadah permata. Ada ibadah cabang, ada ibadah permata. Yang semuanya ini dimulai Jumat jam 6 sore. Kepada Bapak Ibu yang belum ikut permata kami undang. Kepada Bapak Ibu yang kepengen rumahnya dipakai untuk permata, silakan daftar. Supaya kami dapat memiliki kegiatan-kegiatan yang luar biasa untuk memagari iman percaya kita. Itulah pengumuman-pengumuman dari GBS Haleluya Palur. Nah sekarang sebelum kita berpisah, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami masih menyatukan hati, menyatukan iman, berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Jamah Tuhan, di tahun yang baru ini, biar iman seluruh keluarga, biar iman Octavianus muncul. Dia dapat berdiri, dia dapat berjalan, dia dapat berbicara, bahkan dari tempat satu ke tempat lain untuk mewartakan Injil kemurahan Allah. Karena Octavianus telah sembuh. Kami juga berdoa untuk Arin yang telah kau jamah tumornya. Dan tumor ini membuat tulang-tulangnya rapuh. Engkau telah ambil tumornya, tulangnya pun telah kau kuatkan. Dalam nama Yesus, biar Arin dapat berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya lemah. Kiranya Tuhan kuatkan. Di dalam nama Yesus, Ibu Gito menjadi kuat. Sehingga Ibu Gito dapat beraktivitas dengan baik. Bapak Petrus Sutrisno yang sudah cuci darah, Tuhan berikan semangat biar beribadah bersama dengan kami dapat menikmati kesembuhan pemberian-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda, kami juga berdoa untuk Ibu Setia Purnomo. Tuhan jamah supaya Ibu Linda dan Ibu Setia Purnomo juga sembuh karena Engkau. Terima kasih Bapak, kami pun mengucap syukur. Engkau telah jamah Bapak Paulus Sugito, Engkau telah jamah saudari kami Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Bapak Sriono. Mereka telah sembuh. Jamah imannya Tuhan. Supaya kekuatan iman ini dapat membuat dia menikmati kesembuhan total. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau telah jawab doa-doa kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain.
Bapa, urapi, berkati kami, sehingga kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat-berkat dari Engkau. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah limpahkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.